Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau membahas tentang Tuhannya Perjanjian Lama, yaitu yang disebut JHWH atau Yahweh, yang berbeda dengan Tuhannya Perjanjian Baru ya, yang disebut Yesus. Itu diambil dari Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Ayat 13, lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Musa menanyakan hal ini kepada yang mengutusnya untuk pergi ke Mesir, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian? Karena sejak awal itu tidak ada pernah dinyatakan siapa namanya Tuhan Perjanjian Lama. Itu sebabnya Musa bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan Tuhan itu menyatakan, aku adalah aku. Aku adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu bukan nama, saudara. Itu hanya merupakan sebutan. Semua Tuhan di muka bumi ini menyebutkan namanya. Tapi Tuhan Perjanjian Lama tidak pernah menyatakan namanya. Sampai hari ini dia katakan aku adalah aku, yang disimpulkan sebagai JHWH atau Yahweh. Berbeda dengan Tuhannya Perjanjian Baru yang bernama Yesus. Muncul pertanyaan, kenapa ada Tuhan dua? Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Tapi kenapa ada dua? Berarti salah satunya bukan Tuhan. Saya pribadi menyatakan bahwa yang disembah oleh Perjanjian Lama itu adalah malaikat Tuhan yang diutus seolah-olah dia adalah merupakan Tuhan. Kita bisa lihat dari Keluaran 7 ayat 1. Bagaimana Tuhan bisa mengutus malaikatnya seolah-olah dia adalah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin yang bisa dilakukannya. Di sana dikatakan, berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, mengangkat dia sebagai Tuhan bagi Firaun, dan Harun abangnya menjadi nabimu. Itulah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perhatikan lebih dalam lagi. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Itu dimana peristiwa ini adalah peristiwa Abraham diuji apakah dia lebih mengasihi anaknya atau Tuhan. Ternyata dia lulus ujian, yaitu anaknya Ishak. Kita lihat Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Perhatikan saudara. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan. Berserulah malaikat Tuhan, bukan dikatakan berserulah Tuhan. Dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Dari kacamata sorga, yang berseru kepada Musa, yang berseru kepada Abraham, itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan.
Tapi dari kacamata manusia, ia sebagai Tuhan. Jadi dua sisi yang berbeda, saudara. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Itu sampai 2 kali diulang, itu kita bisa perhatikan di ayat 15 dan 16. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Jadi itu adalah merupakan malaikat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri adalah yang datang di dalam perjanjian baru yang namanya di bawah malaikat Gabriel, yaitu Yesus. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau di ayat 17 dikatakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti di pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kalau kita perhatikan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1-60, bagaimana Stefanus yang dihakimi oleh bangsa Israel, dia dilempari dengan batu sampai matinya. Dan kita sadari bahwa Stefanus itu sedang kepenuhan dengan Roh Kudus. Kalau di ayat 30 dikatakan, Kisah Para Rasul 7, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi dia sangat jelas menyatakan bahwa seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai itu yang diketemukan oleh Musa. Kalau di ayat selanjutnya, di ayat 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Lalu di ayat 38 dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Jadi yang berfirman kepada Musa itu adalah malaikat mengatasnamakan Tuhan. Jadi mirip kayak duta besar, saudara, yang diutus oleh presiden ke suatu negara. Dia bukan presiden, tapi dia adalah mewakili pemerintah, mewakili presiden yang berwenang penuh di teritorial di mana dia ditempatkan. Di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Kalau di ayat 53 dikatakan di sana, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi bahwa hukum Taurat itu disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kalau saudara Paulus di dalam Galatia ayat 13 dia katakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi sangat jelas, saudara. Jadi perjanjian lama itu bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan malaikat Tuhan yang bertugas sebagai Tuhan. Dari kacamata surga dia adalah malaikat Tuhan, tapi dari kacamata manusia dia adalah Tuhan. Jadi dua sisi yang berbeda. Jadi memang tidak mungkin ada dua Tuhan, pastilah satu Tuhan, karena Tuhan itu Esa, dan perjanjian lama itu adalah malaikat Tuhan. Kalau memang itu Tuhan perjanjian lama, Yesus tidak perlu datang. Bangsa Israel lah yang pergi menginjil ke seluruh dunia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yesus sendiri datang dan namanya sangat jelas. Dibawa khusus dari surga, yaitu malaikat Tuhan, dan nama itu, anak yang lahir itu adalah Yesus.
Kalau kita perhatikan dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 68, bagaimana murid-murid Tuhan bersekuku mengikut Yesus. Walaupun Tuhan mengatakan, apakah engkau tidak meninggalkan aku? Karena banyak murid sudah meninggalkan Yesus, tinggal tersisa 12. Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68 jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Para murid ditanya oleh Tuhan, karena banyak murid sudah meninggalkannya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, kepada siapakah kami akan pergi? Mereka adalah umat perjanjian lama. Dan mereka sudah merasakan perjanjian lama itu tidak ada suatu kedamaian yang kekal, sukacita yang kekal. Mereka sudah rasakan perbedaannya sehingga muncullah pernyataannya. Kepada siapa kami akan pergi? Perjanjian lama kami tidak merasakan bagaimana sukacita mengikut engkau. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena sangat jelas saudara. Perjanjian lama bercerita tentang perang jasmani. Sampai hari ini kita melihat sendiri bangsa Israel berperang dengan Iran, berperang dengan bangsa Palestina, dan berperang dengan bangsa-bangsa lain yang memusuhi, membenci mereka. Mereka, para murid adalah orang-orang yang hidup di perjanjian lama. Tapi sesudah mengenal Yesus, mereka meninggalkan sembahannya yaitu Yahweh. Mereka mengikut Yesus sebagai muridnya dan mati seperti gurunya. Begitu juga dengan saudara Paulus. Dia adalah tadinya yang sangat fanatik sekali. Para murid dianiaya, dibunuh, Stefanus termasuk ia turut membunuhnya, tapi dia tinggalkan. Dia tidak sembah lagi perjanjian lama, sembahannya. Tapi dia masuk murni hanya menyembah Tuhan Yesus. Itu saudara, karena perbedaan pengajaran, perbedaan hikmat. Perjanjian lama bercerita tentang kedagingan, musuhnya adalah manusia, tidak pernah berbicara tentang musuh yang nyata, yaitu iblis. Tapi perjanjian lama baru sangat jelas, musuh umat perjanjian baru bukan manusia, tetapi adalah iblis. Sejajar manusia itu karena ada iblis di hatinya. Iblisnya yang dilawan, orangnya dikasih. Berbeda dengan perjanjian lama. Manusia yang dibinasakan. Iblisnya tidak pernah tersentuh. Kiranya ini menjadi berkat penuh buat kita semua. Salam kasih persaudaraan. Salam.